Haleluya. Kembali pagi hari yang indah ini, kita datang pada Tuhan dan GPD FMM menyapa saudara dimanapun saudara berada. Kita tetap ada 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya bagian B. 1 Yohanes pasal 4, ayat bagian B. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang dalam kita, saudaraku, lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Namun sang kasih Tuhan, kita harus hati-hati di dalam Tuhan menjalankan Tuhan kehidupan ini dalam dunia ini. Karena seringkali saudaraku kita terkecoh dengan apa yang kita lihat, saudara kasih Tuhan. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-13, kitab Kejadian pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-10. Kejadian pasal 13 ayatnya yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Sangka Tuhan, kita lihat di sini bahwa Lot melihat lembah Yordan itu seperti taman Tuhan, tapi seperti tanah Mesir. Seperti taman Tuhan, tapi seperti tanah Mesir. Nah, saudara Tuhan, Lot terkecoh dengan apa yang dia lihat. Dia tidak fungsikan, saudaraku, roh yang ada dalam dia untuk berkarya, untuk berbicara kepada dia. Sehingga saudara kasih Tuhan, dia mengambil keputusan apa yang dia lihat dengan mata jasmaninya, bahwa disinilah ada banyak airnya, ada banyak berkatnya. Saudara kasih Tuhan, dan dia milih tanah itu. Tetapi kita ketahui bahwa dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-19, kitab Kejadian pasalnya yang ke-19, kita baca ayatnya yang ke-24. Kejadian 19 ayatnya yang ke-24, tertulis demikian. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api dari atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa akhirnya Lot kehilangan apa yang dia saudaraku miliki di Sodom dan Gomora, di lembah Yordan itu. Bahkan saudaraku dia kehilangan seorang istri. Kenapa? Karena saudara kasih Tuhan, dia menoleh ke belakang, melanggar firman Tuhan. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Saudara kasih Tuhan, Lot kehilangan segala-galanya. Tetapi saudara kasih Tuhan, dalam 2 Petrus pasalnya yang kedua, 2 Petrus pasalnya yang kedua, kita membaca 2 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. 2 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Saudara kasih Tuhan, Lot tetap, saudaraku, suara Tuhan, roh Tuhan itu berbicara kepada dia. Sehingga saudara Tuhan, dia mempertahankan kehidupannya sebagai orang benar. Namun saudaraku, batinnya menderita. Saudaraku, karena melihat setiap hari apa yang diperbuat oleh orang-orang Sodom dan Gomora. Nah, saudara kasih Tuhan, demikian pula saudaraku, di tengah-tengah dunia ini kita sulit saudaraku untuk mempertahankan hidup benar. Kebenaran firman Tuhan saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hati-hati saudaraku, jangan kita salah memilih saudaraku. Jangan kita salah memandang, jangan kita salah memutuskan. Kita datang pada Tuhan. Bapa dalam surga, kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan Tuhan umat-umat-Mu, kaum domba-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah mereka boleh mengkaryakan Roh Kudus
yang diam dalam mereka, sehingga mereka Tuhan tidak salah melihat, tidak salah memandang, tidak salah mengambil keputusan. Tapi mereka boleh terus Tuhan hidup dalam Engkau, dan Engkau hidup dalam mereka. Berkat-Mu atas mereka semua yang ada, berkat kasih karunia anugerah dan kemurahan-Mu berlaku untuk mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat-Mu Tuhan yang tak berkesudahan akan terus mengejar mereka, akan terus melingkupi mereka, dan akan terus menaungi mereka. Kuasa-Mu bekerja, menutup bungkus roh jiwa tubuh mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, usaha mata pencarian pekerjaan mereka. Apapun yang mereka tekuni, semuanya diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dan doa ini hamba yakin dan percaya Tuhan akan terus bekerja dalam kota, di luar pulau, di luar daerah maupun di luar negeri. Engkau tetap berfirman kepada mereka, Engkau tetap berkarya atas mereka. Kami meteraikan semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor. Haleluya.